Dan aku ngerasa hard work aku paid off di situ karena aku dapat medali emas di Wow. bidang ice skating di individual dan juga grup. Jadi aku bangga banget sih. Oke, di penampilan tadi di Skate Asia adalah penampilan pertama salsa di luar negeri. Iya, benar. Hasilnya mendapatkan emas. Iya. Keren banget. Set. Udah mulai, Set. Oh, udah mulai ya? Oke, sorry. BSD Jakarta Penyapa seneng banget. Gue Sami Bastian kembali lagi di Jakarta Penyapa. Yang jelas kalau misalnya lu udah pada kangen gue di Jakarta Penyapa, hari ini gue kedatangan cewek cantik, masih muda, berbakat dan juga berprestasi. Langsung aja gue kenalin, gak usah nunggu lama-lama. Di studio Jakarta Menyapa, Sami Bastian sudah kedatangan Salsabila Nur Fadila atau yang sering dipanggil Salsa. Ya, benar. Salsa, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini anyway di Jakarta Menyapa ini santuy aja, jangan kayak di kelas terus kayak menunggu guru mau di absen gitu kan. Salsa atau yang sering disebut sebagai atlet ice skating. Anyway, barusan gue melihat salah satu performa salsa di sini yang boleh dibilang tadi kalau nggak salah ini ada tanding di Skate Asia Bangkok. Ya, benar. Wow, ini pasti kan jadi salah satu performnya salsa di luar negeri kan? Iya, benar. Rasanya gimana, Sa? Itu kan Skate Asia pertama. Mm-mm. Dan itu perlombaan aku yang di luar pertama, jadi deg-degan banget pas katanya itu. Tapi karena aku ngalamin itu sama teman-teman aku juga, jadi aku nggak merasa terbebani sama sekali. Dan aku ngerasa hard work aku paid off di situ karena aku dapat medali emas di Wow. bidang ice skating di individual dan juga grup. Jadi aku bangga banget sih. Oke, di penampilan tadi di Skate Asia adalah penampilan pertama salsa di luar negeri. Iya, benar. Hasilnya mendapatkan emas. Iya. Wow, boleh nggak sih gue kasih tepuk tangan? Tapi kalau ngomongin masalah bakat atau talent, ini pasti kan nggak terlepas dari dukungan dari keluarga. Nah, apakah ini talent menjadi seorang atlet ice skating ini dukungan dari mama papa atau emang dari kecil Salsa sering lihat di TV orang main ice skating terus kayak dalam hati gue pengen deh punya bakat kayak mereka, afirmasi positif yang sampai akhirnya Salsa kesampaian atau gimana, Sa? Ini pengalaman udah lumayan lama banget. Jadi aku pada itu pernah pergi ke mall, salah satu mall di Jakarta sama mama aku, mall Taman Anggrek. Ya kan di situ kan juga ya. Iya, langsung di mention ya. Iya. Terus, ya kan di situ ada salah satu ice skating juga kan, ice skating ring di situ. Terus aku kayak ngeliat dari atas kayak ada salah satu atlet. Aku masih ingat dia tuh pakai kostum warna putih, terus bawahnya kayak pakai rok tutu warna orange gitu. Dan dia tuh kayak nge-spin gitu di ice. Wow. Terus kayak aku amazed kan kayak dari situ. Kayak, "Mom, kayak can I do something like that?" Kayak gitu kan. Terus dia bilang, "Oh iya, kamu bisa kalau kamu latihan gitu sama yang profesional." Terus setelah salah satu ice skating ring di dekat rumah aku buka, terus mama aku daftarin aku ke situ. Jadi aku mulai latihan rutin di situ. Wow, tapi tadi yang pas lu ngelihat salah satu atlet di Taman Anggrek itu, kira-kira lu usia berapa tuh waktu itu? Berapa ya? Aku TK kayaknya. Wow, masih TK tapi udah punya bayangan gue kayaknya pengen jadi orang kayak gitu deh gitu kan. Nah, at the end, Salsa akhirnya belajar ice skating, terus kemudian sering mendapatkan juara. Pertanyaan dari Semi adalah, kan tadi kan lu ngelihat atlet main ice skating terus muter sana muter sini. Sekarang gue nih gantian nih, orang yang nggak punya pengalaman ice skating sama sekali. Rasanya gimana tuh? Kayak muter-muter di atas es batu kan itu kan? Iya, benar. Terus kemudian licin kan pasti. Nah, itu pertama-tama lo latihan apakah jatuh gagal bangkit lagi atau gimana sih? Pastinya semua proses pasti ada ups and down-nya. Aku pas awal-awal juga kayak pas masuk es aja itu kayak jatuh gitu. Lebih dingin mana? Sana apa di sini? Kalau dibandingin kayaknya tetap sana, ya? tetap Okay. di sana. Terus. Tapi pas masuk es aja pada itu aku pernah langsung jatuh gitu. Tapi langsung diliatin banyak orang karena kayak ini bukannya jago kok tiba-tiba jatuh gitu kan. Tapi dengan tekad aku sendiri karena aku mau
dan itu juga hobi aku. Betul. Jadi aku kayak nikmatin aja, dibawa enjoy aja. Jadi setiap teknik yang dibelajarin sama coach aku itu aku tetap ikutin, dan aku latihan sendiri juga di luar sesi sama coach aku sendiri. Oke. Nah, proses untuk belajarnya sendiri pernah nggak bisa diceritain sama Besti Jakarta Menyapa? Pasti kan up and down kan. Sebelum akhirnya Salsa punya medali emas dan penghargaan lainnya, pasti yang tadi gue bilang, downnya adalah lu berlatih jatuh mulu, gagal mulu, jatuh mulu. Terus pernah nggak sih Salsa ngerasa kayak desperate gitu, kayak kok gue nggak bisa-bisa ya? Apakah Salsa termasuk salah satu siswa atau mungkin seseorang yang punya, intinya adalah hal yang boleh disebut belajar terlalu cepat, dalam tanda kutip apa ya, boleh dibilang kayak fast learner gitu atau gimana? Oh, fast learner. Aku bukan tipe yang fast learner sih sebenarnya, tapi aku lebih kayak persistence orangnya. Oke. Jadi kalau misalnya aku udah tahu goal aku apa, aku mau belajar teknik ini, kayak aku nggak bisa langsung kayak coach aku nunjukin terus aku langsung bisa, itu impossible for me. Jadi aku kayak coach aku nunjukin, terus aku tunjukin juga ke coach aku, terus dia bilang kurang, terus diulang-ulang terus sampai aku ngerasa ini bagus dan dia juga udah approve, itu baru aku kayak satisfied. Oke, jadi kuncinya dari Salsa adalah yang penting, yang pertama ada kemauan. Benar. Terus yang kedua jangan cepat puas, dan yang paling penting adalah konsisten, right? Wow. Keren banget. Nah, tadi di awal gue udah sempat spill kalau ternyata Salsa ini bukan cuman hebat di dalam dunia ice skating aja, tapi ternyata nih Besti Sahabat Menyapa. Kok Sahabat Menyapa sih? Jakarta Menyapa. Sahabat gue ini karena Salsa ya kan? Besti cuy, ya kan? Jadi selain berprestasi di bidang ice skating, Salsa juga berprestasi di bidang pendidikan. Nah, kira-kira prestasinya seperti apa? Kalau misalnya gue ceritain sekarang kayaknya kurang surprise. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jakarta Menyapa setelah yang satu ini. Besti masih bareng sama Semi Bastian dan juga Salsabila Nur Fadilah atau yang sering disebut atau disapa Salsa. Di segmen pertama kita sudah mengetahui kerennya Salsa dalam bidang olahraga ice skating yang mendapatkan penghargaan luar biasa. Tapi sebelum kita ngobrolin tentang profil Salsa lebih dalam lagi, ngomongin tentang ice skating tadi deh, kita belum ngebahas tentang prestasinya Salsa nih. Kalau boleh di-share sama Besti Jakarta Menyapa nih, penghargaan yang paling berkesan dan paling tinggi menurut Salsa, penghargaan apa? 3 aja disebut. Bidang akademis dan non-akademis. Di ice skating dulu? Oh, di ice skating. Tadi yang Skate Asia 2018. Terus ada Indonesia Ice Skating Competition Open. Itu aku menang gold medal juga. Sama ada Skate Jakarta dan Tavisa World Games. Medali emas juga? Luar biasa. Tapi kalau ngomongin masalah medali di rumah banyak banget dong pasti dong medalinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, tadi yang saya bocorin juga nih Besti, kalau ternyata Salsa bukan cuman jago main ice skating doang, tapi Salsa juga jago di hal pendidikan. Nah, Cak atau Salsa, oke. Gue pengen nanya nih, gue dapat bocoran ternyata lo tuh dari kecil katanya demen banget sama belajar. Ini gimana ceritanya? Kayaknya lu bestinya mau di Ayunda sama Najwa Shihab. Gimana ceritanya, Sa? Gimana ya? Aku tuh sejak kecil kayak ngerasa aku tuh kayak nggak tahu banyak hal gitu. Jadi aku selalu nyari tahu dari berbagai sumber, termasuk dari buku-buku, terus dari resource. Terus aku juga makanya aku sering minta mama aku untuk daftarin les ini itu gitu. Aku minta daftarin les bahasa, aku minta daftarin les ice skating, terus biola. Pokoknya semua skill yang aku penasaran dan aku mau coba, itu pasti aku selalu sampein ke orang tua aku juga mau punya skill set itu gitu. Oke, nah di saat mungkin beberapa anak-anak di luar sana yang pengen ini, pengen itu karena kemauan orang tua. Nah, di sisi lain Salsa di sini atas kemauan sendiri. Iya kan? Kayak banyak kan teman-teman gue nih, terutama kalau misalnya diajakin main nih, misalnya namanya Salsa ya. Sa, main yuk. Gue ada les piano gitu kan. Sa, main, gue ada les renang. Buset, sibuk banget loh. Padahal dari dirinya sendiri kayak, iya nih sebenarnya gue pengen main. Nah, kalau Salsa sendiri kapan waktu mainnya, Sa?
Waktu main aku itu benar juga sih, kayak aku dari kecil juga gara-gara banyak kegiatan les itu, jadi waktu main sama temen itu sedikit banget. Oke. Tapi pas aku waktu main ini mungkin hanya weekend aja, atau ada waktu kosong gitu, nanti aku tanya teman aku kayak, kamu kosong gak, mau main gak, kayak gitu sih. Kita harus balance sih menurut aku. Setuju. Antara akademik sama non akademik, karena kalau misalnya kita fokus di satu aja, itu kita bakal burn out Ya, kan. setuju. Lama-lama kan depres ya. Iya, Kok benar. ternyata gue kurang gaul ya. Ternyata aku gak punya temen. Baru ngerasain setelah lama kita ngerasa kayak kok sepi gitu kan. Ada Cesar. Tet. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang prestasi lagi nih. Tadi kan di awal gue ngebahas tentang prestasinya Salsa di ice skating. Nah, sekarang kan di akademik. Di akademik juga gue dapat bocoran katanya Salsa juga one of smartest, ya kan? Siswa dari SD, SMP, SMA katanya nggak dapat ranking, dapat peringkat mulu nih, bahkan peringkat 1. Nah, sistem belajarnya tuh seperti apa? Mungkin ini jadi bocoran juga untuk Besti yang kayaknya kok gue nggak pinter-pinter gitu. Nah, kok pengen pinter gitu kan? Gimana kalau dari tipsnya Salsa sendiri? Mungkin untuk besti-besti yang di luar sana yang ngerasa aku belum cukup pintar nih dalam dunia pendidikan atau gimana, itu mungkin mereka belum tahu tentang sistem belajar mereka dan juga waktu produktif mereka untuk belajar. Kalau aku sendiri, aku udah mencari tahu tentang itu, dan aku termasuk orang yang morning person dan tipe lion. Jadi itu aku waktu belajarnya efektif pada pagi hari. Jadi aku mending belajar dari jam 4 subuh sampai jam 9 pagi daripada aku harus spend hours untuk begadang untuk belajar. Itu menurut aku itu aku nggak efektif. Aku juga tipenya yang visual learner. Jadi setiap di kelas, kalau misalnya dosennya ngejelasin, itu aku selalu take notes, hati-hati gitu. Terus aku selalu dengerin apa yang dosen sampaikan. Menurut aku itu juga salah satu yang lebih efektif. Betul, karena setuju. Di luar dari kelas, aku nggak yakin kalau aku bakal nge-review pelajaran lagi gitu loh. Jadi tinggal kalau misalnya udah mau ujian nih, aku tinggal nge-review aja apa yang telah aku belajar, dan ya itu menurut aku sangat efisien. Sangat membantu sih. Ya. Iya benar. Oke. Nah, kalau dari gue sendiri kalau ngomongin masalah di kampus, Mas, apa kita sebagai seorang mahasiswa, cile mahasiswa. Kalau bener banget sih yang dikatakan Salsa tadi, kalau misalnya kita cuman mendengar, itu kan ke distract gampang ya. Habis itu kita bermain sama teman-teman lupa lagi. Better ditulis. Pun kalau misalnya kita ngerasa lemah, kok gue nulisnya lama banget sih. Nah, kalau gue personally, karena kan sekarang udah canggih, jadi gue record. Iya benar. Kata-kata dosen. Jadi once kita balik ke rumah, terus kita dengerin lagi, kita tulis. Nah, kalau gue kayak gitu. Tapi setiap orang kan berbeda ya saya. Ada orang yang daya tangkapnya luar biasa, ada orang yang mungkin kayak kita dengan menulis jadi inget lagi. Karena buat kita tulisan itu gak akan pernah hilang. Jadi pada saat kita 5-10 tahun ke depan, terus kayaknya gue pernah belajar ini deh, coba deh gue buka lagi, keinget lagi gitu kan. Nah, selain itu gue juga dapat bocoran, katanya Salsa pernah menjadi the best student dan juga the best ketua OSIS di SMP. Ketua OSIS cewek loh, ini gimana ceritanya? Alhamdulillah pas SMP aku kayak diberi kesempatan dan kepercayaan sama guru-guru dan juga teman-teman aku untuk jadi ketua OSIS di situ. Sebenarnya itu jadi ketua OSIS, apalagi cewek, pastinya challenging banget. Betul. Dan banyak diremehin gak sih, Sa? Lu gak bakal bisa mimpin deh kayaknya. Iya gak sih? Iya kan? Terus kalau misalnya kita ngelakuin satu kesalahan atau gimana, itu langsung di point out kayak gitu kan. Pokoknya kita harus terlihat sangat perfect dan jadi role model semua orang. Dan itu sebenarnya aku jadiin motivasi aja sih sebenarnya ke diri aku. Kayak karena aku harus jadi role model adik kelas aku, teman-teman seangkatan aku, sama kakak-kakak kelas aku. Jadi aku berusaha keras kayak di bidang akademik. Makanya aku jadi tadi peringkat pertama di kelas aku juga. Sebenarnya itu aku bawa enjoy aja sih, kayak nggak usah dijadiin beban, tapi jadi pembelajaran hidup. Karena
semua itu learning process. Setuju banget. Karena buat apa dijadiin beban atau buat apa dijadiin pressure? Hidup aja udah penuh beban ya. Bener, itu benar banget. Ya kan? Nah kalau gue ngeliat dari karakter lo nih, lo kan tipe karakter, correct me if I'm wrong ya, introvert, right? Iya, benar. Sangat amat introvert. Terus lo kepilih menjadi ketua OSIS. Iya. Kan biasanya, gue bukan mengeneralisasi kan, tapi biasanya kan namanya ketua OSIS atau ketua kelas atau presiden, gubernur dan sebagainya, itu kan harus tega nggak tega kalau ada bawahan kita yang salah harus ngomel dan sebagainya. Sementara orang introvert itu kan kayak agak people pleaser nggak sih, kayak aduh takut deh, iya kan. Nah tipsnya dari Salsa gimana? Jangan dijawab dulu, karena iklannya banyak banget nih di sini. Gara-gara bintang tamunya lo, jadi iklannya numpuk banget. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Jakarta Menyapa. Semi Bastian masih ditemenin sama cewek cantik yang punya prestasi luar biasa. Dan kalau ngomongin masalah otak, jangan ditanya lagi nih Besti. Salsa, masih aman hari ini? Nggak ada pressure kan? Belum. Belum ya? Ya belum. Belum sobat. Nggak tahu nanti. Nah, tapi kalau ngomongin tadi nih, kita lanjut di segmen 2 tadi. Nah, ngomongin tentang personality. Tadi kan gue sempat mention, lu kayaknya orangnya introvert banget. Bener. Terus, gimana ceritanya seseorang Salsa yang introvert parah gitu. Terus akhirnya kepilih menjadi ketua OSIS dan akhirnya lo bisa menjadi atau bisa mendapatkan prestasi the best ketua OSIS di SMP. Boleh nggak di-share sama Besti? Oke. Benar sih, aku punya personality introvert atau lebih tepatnya ambivert sih sebenarnya. Aku bisa kayak switch antara introvert atau extrovert. Itu mungkin gara-gara aku harus jadi ketua OSIS juga kali ya waktu itu. Jadi kan jadi ketua OSIS aku harus ngomong di depan banyak orang gitu kan ya. Gimana ya? Aku pas kata itu benar sih yang apa Kasemi bilang tadi. Apa kebanyakan introvert itu pasti kayak suka nggak enakan dan jadi people pleaser. Dan ada di satu waktu aku jadi orang itu gitu. Aku nggak enak untuk ngomong ke orang kayak kerjaan kamu ini loh, kerjaan kamu itu loh gitu. Kayak aku nggak enak untuk ngejudge orang. Iya, ngejudge orang dan merintahin mereka untuk ngerjain ini atau itu. Padahal itu emang harusnya tugas aku gitu kan, benar. Tapi karena aku nggak enak, jadi aku ngebebanin diri aku sendiri. Kayak aku ngerasa nggak apa-apa, bebannya di aku aja. Aku terus kayak gituin. Tapi selama kepengurusan itu aku ngerasa kok yang kerja aku aja ya. Kayak gitu. Pas aku ngejabat jadi ketua OSIS, pernah aku ada di fase itu dan akhirnya aku juga kayak aku capek nih kalau misalnya aku kerja sendiri terus. Kalau misalnya aku nggak ngomong, end up-nya aku bakal sendirian gitu kan ya. Jadi aku ngeberaniin diri, aku kayak nge-gather semua anggota-anggota aku, terus aku kayak langsung kayak ngomong, langsung speak out di situ. Kayak kepengurusan kita progresnya kayak gini, terus pencapaiannya kayak gini, terus apa yang harus kita lakuin, kayak aku langsung point out aja langsung. Dan alhamdulillah dari situ kayak mereka juga kayak punya rasa untuk ngebantu dan ya kita ngejalaninnya akhirnya bareng-bareng juga gitu. Oke. Nah, tapi kan untuk orang introvert itu untuk speak up kayak gitu tuh bener-bener susah banget. Kayak kita ngerjain matematika, kita anak kelas 1 SD disuruh ngerjain matematika kelas 6 SD. Istilahnya seperti itu. Nah, apa yang latar belakangi Salsa selain tadi kayak ngerasa kok gue mulu yang kerja gitu kan? Karena sebagian orang tuh kadang-kadang gini, apa ya, gerundel tau gak sih kayak apa sih istilahnya, kayak ngomong sama diri konflik sendiri, batin gitu. Konflik batin, iya. tapi gue harus ngomong tapi takut gitu kan. Nah, Salsa apakah waktu itu konsultasi sama orang tua atau sama sahabat atau gimana yang akhirnya Salsa yaudah deh gue berani karena gue udah disupport sama orang tua atau sahabat atau gimana? Oh, aku kayak lebih konsultasi ke teman sebaya aku gitu. Karena dia juga part of student council juga gitu, dan dia kayak sahabat aku gitu, dan Bestie dia ya? wakil presidennya aku gitu juga kan. Dan sempat ada masalah sebenarnya sama dia, tapi aku ngerasa kayak di pertemanan kok kita nggak ada masalah, tapi kalau di organisasi kita ada masalah gitu. Makanya pas dari situ kayak oh mungkin kayak rada susah nih kayak ngegabungin antara pertemanan sama bidang profesional. Oke, kayak dari situ kayak dia kayak ngasih pendapat
kalau misalnya ada apa-apa Sal kayak langsung ngomong aja gitu kan, yang nggak usah ditahan-tahan sendiri, karena dia juga tahu personality aku gimana, jadi kayak dia ngomong secara personal gitu. Dan ya dari dukungan teman-teman aku juga kayak aku bisa ngomong kayak di depan teman-teman aku dan organisasi yang besar itu sih. Oke, at the end of the day jadilah Salsa yang grow up ya, yang tadinya minder, insecure, malu, akhirnya mau speak up di depan orang banyak. Yang hasilnya juga boleh dikatakan luar biasa. Selain tadi ada juara ice skating, pendidikannya juga luar biasa, juara-juara mulu. Terus gue dapat bocoran juga dapat beasiswa. Kalau di luar sana sinetron harus memilih istri ke satu atau istri kedua. Nah, kalau Salsa harus memilih university satu ke university kedua, yaitu universitas juga nggak kaleng-kaleng loh ya. Monash University dan juga ITB. Right? Dan akhirnya setelah memutuskan dan berembuk sama orang tua, sidang isbat, hilalnya jatuh kemana? Apakah Monash University yang notabene lu bakal keluar Indonesia kan? Iya, benar. Atau mungkin lu masih di sisi aman aja dulu deh, di dalam negeri aja? Iya. Karena pada itu aku waktu SMA bisa dibilang aku mungkin belum terlalu dewasa menurut aku ya. Agama aku juga kurang, aku masih juga ngerasa kurang independen lah, jadi aku belum ngerasa cukup untuk keluar negeri. Jadi aku memutuskan untuk kuliah di Indonesia dulu, di SBM ITB, dan aku juga ngambil program yang kelas internasional kan. Jadi ada nanti di satu semester kita bakal keluar negeri untuk ngambil program double degree. Jadi menurut aku itu kesempatan yang bagus banget buat aku. Oke. Jadi boleh dibilang lu nggak ngambil di luar negeri, lu ngambil di Indonesia pun pada at the end of the day lu akan keluar negeri juga. Iya, benar. Karena pilihan lu ini luar biasa loh, tapi lo ini sebuah, menurut gue sih ya, sebuah keputusan yang buat gue itu bagus. Jadi kayak, jadi gue bukan nggak keterima sih, nggak milih di Monash, gue memilih di ITB. At the end of the day gue bakal keluar negeri juga, jadi sama aja kayak kemarin gue, iya kan? Iya benar. Wah luar biasa. Tapi kalau ngomongin tentang School of Business and Management, itu kan tadi lu bilang juga kelas internasional. Berarti kan lu cus dengan bahasa Inggrisnya udah kayak di luar kepala. Istilah kata kayak gue ngomong sama Cinta Laura, right? Nah tapi kalau misalnya gue membuktikan nih sama Besti juga mungkin penasaran kayak gimana sih, terus susah nggak? Tapi sebelumnya susah nggak sih ngambil kelas internasional, Sal? Untuk kelas internasional sendiri, karena kita untuk sehari-hari kita komunikasinya dalam bahasa Inggris, terus juga pembelajarannya juga disampaikan oleh dosen dalam bahasa Inggris, itu nggak jadi penghalang untuk pembelajaran sih menurut aku. Itu menjadi kayak challenging juga untuk nge-improve komunikasi skill dan juga skill bahasa Inggris kita. Karena kan kita di sini bahasa ibunya bahasa Indonesia. Nah, tapi kalau dari Salma sendiri jujur pada saat masuk ke kelas internasional kaget nggak? Kayak kok bahasa Inggris semua ya, gue harus mulai dari nol lagi nih? Atau emang ya udahlah karena gue suka tantangan, hajar aja gitu? Aku mungkin yang kedua, karena aku juga kayak udah pernah di environment yang pakai bahasa Inggris, yaitu pas di Akademi Ice Skating. Jadi kita kebanyakan emang ngomongnya pakai bahasa Inggris kan. Jadi pas ditempatin di kelas internasional, aku nggak terlalu terpressure sih. Alhamdulillah. Sama. My mom and my dad from gue mau ngomong itu tapi takutnya disensor. Gitu ya. I know what you mean. Nah, tapi nih tadi yang gue pengen challenge ke Salsa dan juga mungkin Besti juga penasaran seperti apa sih skill bahasa Inggrisnya Salsa. Mungkin kalau misalnya gue di sini nyuruh lu jadi dosen nerangin business management, gue juga nggak tahu ya, ya kan. Mendingan kayak basic aja, kayak lu boleh sharing ke Besti tentang your daily activity atau mungkin your profile. Boleh dari sekarang? Oke. Salsa silakan. Okay, let me introduce myself. My name is Salsa Abdul Nur Fadilah, or you can call me Sals or Salsa. I'm 19 years old. So yeah, I'm undergraduate student from School of Business Management. My favorite quotes will be, a little progress each day adds up to big results. So if you want to achieve something, you have to make a habit that part of your learning process. Wih, yang artinya adalah ada di bawah sini. Ada di bawah nih, tugas editor susah. Ada di bawah sini. Oke, tapi
Sal, tapi kalau ngomongin masalah bahasa sendiri di segmen awal, tadi lu mengatakan bahwa lu tipe orang yang suka banget belajar, terutama belajar menguasai bahasa asing. Karena mau nggak mau, kita anak muda, kita anak muda itu dituntut untuk smart dari sekarang. Karena tuntutan kedepannya itu kan pasti akan susah. Kasarnya gini, kalau sekarang kita cuma bisa bahasa Inggris aja, itu aja akan kelindas dengan teman-teman kita di luar sana yang mungkin fasih dengan bahasa Jerman, Korea, annyeonghaseyo, ya kan dan sebagainya. Nah, lu tipe orang yang menguasai, aduh udah deh gue bahasa Inggris aja, atau yang gue harus bisa nih bahasa yang lain gitu? Ini relate banget sih. Jadi sebenarnya aku sangat antusias ya untuk belajar bahasa baru. Jadi bahasa Inggris doang itu merupakan emang itu udah crucial gitu kan. Tapi aku juga kayak mau nambah bahasa lagi. Jadi aku sekarang lagi belajar 2 bahasa, yaitu bahasa Prancis dan juga bahasa Netherlands. Wow, bonsoir. Bonsoir. Aku mau faksu. Oke, Salsa. Habis ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi prestasi Salsa, bukan cuma di sini saja, tapi kita akan ngobrolin tentang di akademik dan juga non akademik. Terus kita akan ngebahas tentang pribadinya Salsa. Apakah Salsa sudah punya pacar, atau Salsa tipe orang yang gak mau pacaran dulu, atau yang lainnya? Tetap di Jakarta Menyapa. Besti, Jakarta Menyapa masih bareng saya Bastian. Yang jelas gue bakal ngobrol-ngobrol di segmen terakhir bareng sama cewek cantik, masih muda, sekali lagi punya banyak banget prestasi, dan juga kalau ngomongin masalah otak udah encer banget dah, menguasai berbagai bahasa, polyglot nih kayaknya nih ya. Oke, amin. Kita lanjut lagi nih. Tadi ngomongin tentang ada sedikit internal nih sama diri Salsa sendiri. Tapi sebelum ngomongin itu, gue pengen nanya sama Salsa terlebih dahulu. Lu kan tadi di segmen 1 sampai segmen 3 udah ngebocorin tentang prestasi lu. Ini bukan sombong, tapi ini fakta ya. Prestasi lu yang sangat luar biasa ini. Nah, kalau gue boleh kepo nih, siapa sih sebenarnya role model lo dalam hidup atau menjalani hidup? Kalau boleh jujur, role model aku ya, Maudy Ayunda. Oh wow, kayak relate sih ya, nggak kaget. Kecuali kalau misalnya role model gue, Adul misalnya gitu kan, kayak relate gitu kan. Maudy Ayunda, ya kan. Lu udah ngefans banget sama Maudy Ayunda sejak kapan tuh? Mungkin dari aku SMA kali ya. Aku pertama kayak amazed sama dengan cara penyampaian dia, terus dengan afirmasi positif dia, dan dari situ aku kayak mau menjadi jadi dia. Jadi aku menyocokin kebiasaan aku dengan apa yang dia lakuin. Kan hobi dia baca buku. Jadi aku kayak oh apa sih, kenapa dia suka baca buku? Oh, dia dapat banyak insight dari baca buku tersebut. Jadi aku ngerasain itu sendiri setelah aku implementasiin ke diri aku gitu. Oke, iya sih benar banget. Tapi kalau ngomongin masalah Maudy Ayunda, hampir 11-12 sama kayak lo. Maudy Ayunda otak encer. Terus bukan cuma di akademik aja, non akademik nyanyi juga bagus. Nah, lu walaupun bukan di nyanyi, tapi di ice skating luar biasa. Semoga ini bisa menjadi pemicu juga untuk cambukan positif untuk Besti Jakarta Menyapa yang mungkin sekarang masih leyeh-leyeh gitu kan. Gue mah santuy gitu kan. Tapi ternyata jangan santuy-santuy aja. Di belakang suksesnya Salsa ada kerja keras yang sangat luar biasa. Benar. Nah, tapi kalau ngomong masalah sukses, gue boleh dong bilang lu sukses karena udah banyak banget penghargaan dan sebagainya. Walaupun mungkin buat lo ini nggak enough sih buat gue akan ada pencapaian lagi. Nah, tapi kalau ngomongin tentang perjalanan lu sampai di titik ini, lu pengen berterima kasih sama siapa? Pastinya kalau saya udah di titik ini, kayak pasti banyak pengorbanan yang udah dilakuin dan orang-orang terdekat saya. Terutama mau berterima kasih banget sama Allah Subhanahu Wa Taala, karena menurut aku sendiri kalau misalnya tanpa izinnya, kayak aku nggak bisa jadi diri aku yang sekarang. Terus kedua orang tua aku, karena mereka juga udah support aku untuk menjadi diri aku yang sekarang. Kayak mereka udah ngorbanin financial dan juga tenaga, waktu itu banyak banget pasti yang harus dikeluarin. Terus aku juga punya 2 kakak, mereka selalu ada di samping aku kalau misalnya aku butuh sesuatu, kalau aku butuh tempat cerita mereka selalu ada di situ. Dan teman-teman terdekat aku sendiri, dan juga para guru dan juga dosen-dosen aku sih yang selalu aku ajak untuk bertukar
pikiran. Oke, luar biasa. Ini udah kayak speech mendapatkan award nih. Iya bener nih. Ini awardnya Oke, mana? awardnya ini kaktus nih. Oke. Oke, tapi ada beberapa pertanyaan lagi yang ada di kepala gue nih. Tadi kan udah mengucapkan terima kasih sama orang-orang terdekat, orang tua, sama Tuhan dan sebagainya nih. Tapi kalau ngomongin tentang target, setiap orang kan harus punya target ke depannya ya. benar. Ja. Kira-kira kalau dari Salsa sendiri, 5 tahun ke depan, Salsa pengen jadi sosok Salsa yang seperti apa sih sebenarnya? Untuk 5 tahun ke depan, aku ngelihat diri aku mau jadi sosok orang yang punya beauty with brain. Jadi bukan cuma cantik aja, tapi kita juga punya harus intelektual yang tinggi. Dan dari ilmu-ilmu kita bisa berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena menurut saya kalau misalnya kita punya ilmu sendiri tapi kita nggak dibagiin, Sayang banget ya. itu sayang banget gitu kan ya. Selain itu aku juga mau menaikkan jenjang pendidikan aku. Yang tadi aku bilang aku mau double degree, ya benar, di salah satu universitas antara di Prancis atau di Belanda. Dan juga aku mau punya keinginan sih sebenarnya kayak punya bisnis sendiri tanpa mungkin bantuan dari privilege orang tua. Iya gitu benar. Ya. Kayak aku mau usaha sendiri. Wow. Iya. Luar biasa, maju banget loh pemikiran lo loh. Kayak anak seumur berapa sih? 19 tahun tapi udah punya plan A, B, C, D, E, F, G, keren banget. Tapi kalau dari look nih, lu kan tinggi banget. Tinggi lu berapa sih, Sa? 176 ya? 5? Enggak, kayaknya 174 sih, Kak. 174 ya? Iya. Nah, apa nggak ada kepikiran nih lu pengen jadi model gitu kan? Karena kan ngerasa, gue cantik, tinggi, pinter, pasti bisa lah jadi model. Pada itu kayak sempat pernah SD, kayak aku di bidang entertainment gitu. Tapi mungkin gara-gara terlalu belia mungkin pas kada itu ya. Dan banyak pressure juga. Jadi aku kayak quit dunia entertainment sama modeling dan lebih fokus ke pendidikan. Tapi mungkin untuk kedepannya kayak belum tahu sih. Why not gitu ya? Iya. Kalau misalnya ada kesempatan, why not? Iya, Gitu. belum. Nah, terakhir nih, gue pengen nanya sama lo. Mungkin Besti Jakarta Menyapa lagi nonton kita berdua di sini. Apa yang pengen lo sampein untuk anak muda di luar sana yang sekarang mungkin lagi nonton kita berdua dan ngelihat Salsa jadi amazed gitu kan, pengen jadi Salsa versinya mereka. Tips dari Salsa, kalau misalnya lo di usia muda pengen punya prestasi, pengen membanggakan orang tua, pengen punya value dalam hidup lo, itu harus ngapain sih, Sa? Oke. Untuk besti-besti di luar sana, aku mau ingetin aja kalau hidup kita itu cuma satu kali. Jadi kita harus gunain waktu kita dengan kegiatan-kegiatan positif dan juga try our best. Karena dengan cara tersebut kita dapat menggapai cita-cita kita walaupun itu hanya segelintir saja. Selain itu kita juga harus bersyukur dengan apa yang telah kita punya, karena dengan bersyukur hidup kita akan menjadi lebih tenang sih. Dan itu greatest Kuncinya adalah bersyukur. Benar. Dan juga ikhlas apa yang sudah Tuhan kasih ke kita dan dimanfaatkan dengan baik. Benar. Luar biasa. Salsa, anyway, thank you so much. Iya. Terus gue tungguin lagi tentang kabar terbaru dari lo. Iya. Gue tungguin prestasi terbaru dari lo. Dan gue masih nungguin juga kayak sesuatu yang gebrakan. Apakah tadi Salsa bilang gue pengen bikin bisnis. Gue nanti one day bakal, Sam, lu ingat Salsa nggak? Dia bikin bisnis ini nih dan gue diundang, right? Oke. Yeah. Once again, thank you so much. Sukses untuk Salsa, untuk karirnya, untuk bakatnya juga di ice skating, dan jangan pernah lelah untuk membanggakan diri sendiri, keluarga, dan juga Indonesia pastinya. Alright? Dan Besti Jakarta Menyapa dengan pertanyaan terakhir tadi, usai sudah perjumpaan kita, iyalah formal banget gue. Nah, thank you sama sekali lagi buat lo yang penasaran banget kira-kira next episode gue bakal ngundang siapa. Tetap stay tune dan juga jangan sampai lupa subscribe YouTube channelnya TVRI DKI Jakarta. Saya Bastian pamit dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.